Halo sahabat Teknokrat, berjumpa lagi dengan saya Arkastra Berwijana, founder Anak Teknik Indonesia. Saat ini saya sedang bersama salah satu inspirator kita ya, narasumber kita yang punya background keinsinyur yang sangat kuat dari ITB, kemudian dilanjutkan di beberapa university internasional, dan beliau adalah salah satu staf khusus Presiden, mulai dari zaman Jokowi sampai Pak Prabowo. Nah, siapa beliau? Bang Billy. Halo. Thank you. Selamat datang di Kupang. Kebalik dong. Oh, kebalik ya. So far gimana Kupang? Oke, selalu feel at home. Kupang itu salah satu kota terbaik, sangat livable menurut saya di seluruh Indonesia. Saya udah keliling 38 provinsi. Kupang salah satu yang paling livable. Inilah orang-orangnya sangat ramah, sama humble banget. Apa adanya. Betul. Dan Bang Billy ini juga kalau secara culture kan nggak terlalu jauh ya. Dengan Papua. Kita kayak ya budayanya hampir mirip lah. Betul. Sama lah. Betul. Okay. Sama. Bang Billy, sekali lagi saya sangat terhormat Bang Billy bisa berkenan ya untuk kita ajakin ngobrol. Tentunya ini juga saya pengen membongkar mindset dan juga perjalanan Bang Billy yang bisa bikin kita bisa kita tiru nantinya. Nah, khususnya buat teman-teman fresh grade gitu. Banyak teman-teman yang merasa inferior ya, dengan skillnya, khususnya dengan kebutuhan di industri ya, yang kita tahu jutaan orang ingin masuk di industri tertentu, khususnya kita orang teknik gitu. Nah, gimana sih perjalanan Bang Billy kok bisa masuk teknik dan akhirnya bisa kerja di oil and gas industri? Kalau cita-cita jadi insinyur udah dari SMP. Dari SMP saya baca-baca buku kan, karena tidak ada hiburan, tempat saya tinggal itu kampung yang nggak ada listrik. Jadi hiburan satunya itu cuma baca buku, internet nggak ada, TV nggak ada. Di Yapen itu? Di Yapen ya. Jadi baca buku, dan itu dunia insinyur itu, keteknikan itu sudah sangat menarik buat saya sejak SMP. Ada satu buku yang dikasih bapak saya baca tentang sejarah terbentuknya oil and migas. Oh, langsung udah baca kayak gitu ya? Iya, tapi itu buku tujuannya bukan untuk tentang itu, tapi tujuannya untuk bahasa Inggris. Karena bapak saya sudah mengajar bahasa Inggris dari kecil. Tuh buku berbahasa Inggris yang available, saya disuruh baca, disuruh menjelaskan ke beliau. Terus dari situ saya semakin fascinated dengan dunia teknik, dunia energi, fossil fuel, dan seterusnya gitu. Nah, waktu saya SMP, kemudian pindah SMA, itu pindah dari kampung ke kota, ke Jayapura. Di SMA saya tuh masuk ke SMA yang basisnya STEM. Jadi semua harus fokus di MIPA, nggak ada jurusan bahasa, nggak ada jurusan sosial, semuanya harus. Jadi paparan STEM itu udah dari SMP, dari Bapak, di sekolah pun juga lingkungannya udah mulai membiasakan STEM ya? Iya, jadi SMA itu kalau nilai kita yang MIPA di bawah minimal 7, di bawah 7 itu otomatis drop out. Karena itu SMA kayak beasiswa SMA unggulan ya, beasiswa SMA unggulan. Jadi kita harus keep MIPA kita itu di atas 7, 8, ya minimal 8, 9. Waktu akhir SMA, semuanya langsung sebagian besar teknik ya pasti. Sebagian tentara, sebagian lagi itu sekolah kedinasan, sebagiannya lagi teknik. Karena nggak ada yang sosial ya, jarang sekali ya. Ya saya langsung milih ITB karena memang dari dulu udah pengen kuliah di ITB gitu. Kok bisa kepikiran ITB? Nah, ini yang jadi perasaan inferior orang-orang daerah, Bang. Khususnya kita di timur, merasa kuliah di university yang cukup populer dan punya rating lolosnya itu susah gitu. Nah, gimana pola pikir dan keberanian apa yang pada akhirnya Bang Billy itu bisa milih ITB gitu loh. Tentu kan prosesnya juga, grade-nya juga cukup panjang ya. Daya juang untuk bisa masuk di situ. Bisa ceritain nggak? Iya, memang kalau kita dengar nama ITB itu apalagi dari daerah kan kita langsung minder ya. Betul. Sangat minder. Tapi justru itu menjadi motivasi bahwa dari kampung saya waktu itu belum ada satupun yang masuk ITB. Itu menjadi motivasi agar bisa membuka jalan buat adik-adik yang lain. Nanti ke depannya mereka bisa berani untuk daftar ke ITB. Jadi ada rasa minder, ada rasa ketakutan, tapi rasa minder dan ketakutan itu dikalahkan oleh rasa motivasi yang besar untuk membuka jalan gitu. Terus ada culture shock di Bandung nggak? Pasti. Dari Papua, Bandung.
Jadi kita di Papua kan budayanya beda, bahasanya beda. Di Bandung kan orang ya rata-rata bahasa Sunda. Beli makanan bahasa Sunda, petugas kos juga bahasa Sunda. Tapi saya bisa belajar dengan cepat, saya 1 tahun udah bisa bahasa Sunda, bisa bahasa Sunda sehari-hari gitu kan. Karena berteman dengan banyak orang. Terus culture shock juga menurut saya lebih kepada psychological di dalam dunia akademis yang tahun pertama bersama atau teman-teman ITB pasti tahu TPB itu kan kita ngambil lagi mata kuliah dasar semuanya ya. Kalkulus dan seterusnya itu cukup berat, pressure-nya cukup berat dan mungkin kalau agak berbeda ITB zaman saya dengan yang sekarang. ITB sekarang itu kan masih ada nilai A, A minus, B plus, B minus dulu either A atau B. Jadi misalnya minimal kita misalnya C itu kan kalau nggak salah di 50 ya. 50. Kita dapat 49 itu bukan C minus, itu udah otomatis D. Atau misalnya kita nilainya 60 kan B itu. Kalau nggak salah 65, kalau nggak salah 65 B. Terus kalau kita dapat 64 ya otomatis turun ke C. Betul. Kalau anak sekarang kan masih dapat B plus, ya, atau B minus, A minus gitu. Itu yang pertama yang bikin kenapa kalau nggak A, B, B, C. Jadi nilai itu C, D, 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 D gitu kan. Kalau ada sistem itu kan lebih membantu. Yang kedua, dulu juga nggak ada sistem ngulang mata kuliah. Jadi zaman saya itu kalau misalnya saya udah dapat D atau E kan otomatis harus ngulang. D bisa ngulang atau enggak. E otomatis ngulang. Nggak ada ulang dulu, langsung otomatis ngambil semester pendek nanti. Semester pendek dikasih kesempatan 3 bulan ngambil, kalau enggak drop out langsung. Jadi tingkat drop outnya tuh tinggi. Itu bikin pressure banget secara psikologis. Kemana teman-teman saya dari Papua kan kami masuk berlima. 2 orang langsung drop out di TPB tahun pertama. Tahun pertama ya? Jadi teman-teman saya 2 orang beda-beda ya? Beda-beda jurusan, beda jurusan. Drop out langsung yang membuat saya pressure juga gitu. Iya. Dan pemilih ini ngambil teknik perminyakan ya? Pertambangan. Pertambangan. Memang secara lolos masuknya juga cukup susah ya dan kayak FTTM ya anak-anak sekarang ya. Nah, itu waktu itu gimana? Ketika melihat kedisiplinan di ITB ya kan? Grade apa yang akhirnya ditumbuhkan di situ? Apakah itu jam belajarnya bertambah atau karena kan kayak Bang Bilin juga aktif berorganisasi ya, jiwa sosialnya juga bagus gitu. Pasti menyeimbangkan organisasi juga perlu dan yang paling penting adaptable dengan kondisi baru ya, lingkungan baru. Kan dari Papua juga underprivileged yang secara ekonomi juga kan kurang kan. Nah, di Bandung gimana waktu itu? Ya, manusia ini kan hidup. Manusia kan ada 2 jenis, ada yang task fokus, ada yang relationship fokus. Yang task fokus itu rata-rata kita anak teknik itu sangat task fokus. Kita mencoba untuk deal dengan sebuah problems yang kita coba buat algoritmanya atau kita kodifikasi atau kita formulasikan, baru kita cari solusi sehingga semua energi itu cope up dengan the task, the tugas gitu. The task itself until we forget bahwa kita dalam dimensi kehidupan ini kita relationship based, ada dimension of relationship bahwa kita deal dan kerja dengan orang, kita butuh orang lain. Nah, dalam situasi di mana saya harus survive di Bandung yang gak ada keluarga dan saya harus bertahan, maka task fokus itu bukan jadi bukan satu-satunya yang saya fokuskan, tapi ada relationship. Saya minta bantuan orang, saya minta bantuan teman-teman angkatan untuk ngajarin saya kalkulus. Ya, saya punya sahabat tuh Imam Santoso, influencer ya. Influencer terkenal itu kan satu angkatan dekat. Kita sahabatan banget, sahabat ya. Kemana-mana berdua. Nah, saya minta tolong Imam, tolong dong ngajarin. Jadi Imam itu spend waktunya dia sama teman-teman angkatan untuk ngajarin saya. Kita lupa bahwa ketika kita minta tolong manusia, manusia pasti cenderungnya akan bantu. Pasti ada aja manusia yang jahat yang nggak mau. Tapi sebagian besar manusia itu diciptakan Tuhan tuh baik, ada hati untuk menolong karena mereka juga somehow pernah ditolong. Nah, ketika saya minta tolong, dibantu. Dalam hal keuangan, bukan saya minta duit, enggak. Saya minta ide. Gimana nih saya orang tua nggak ngirim uang nih. Saya gimana harus ini? Ada yang ngasih ide jualan donat dan dibantuin. Jualan donat juga ya? Jualan kue dan dibantuin. Ya, Imam waktu itu ngelesin. Saya jualan kue. Kita saling motivasi, saling kasih update, saling motivasi bareng-bareng kemana-mana gitu bareng. Jadi saya pikir anak-anak teknik, karena ini kan dilihat sama teknik, kita tend to forget the relationship and the people aspect of our life. Kita terlalu fokus ke task
gitu kan. Padahal dua-duanya harus jalan. Iya, betul. Jadi yang pertama survival mode ya. Iya. Adaptasi dulu ya, baru survival mode, dan gimana kita merubah proses bertahan hidup itu dengan bekerja sama dan meminta bantuan orang. Betul. Karena culture kita di Indonesia kan diversity tapi tetap saling bantu. Gotong royong. Jadi kuat, gotong royong itu sudah value dari masyarakat Indonesia yang tidak ada di semua society lain yang saya pernah tinggalin. Saya pernah di Inggris, saya pernah di Australia, saya pernah di Amerika. Saya pikir gotong royong itu DNA Indonesia yang hanya ada di masyarakat Indonesia. Yes, betul. Oke, luar biasa nih. Dan akhirnya dari kampus tadi lanjut ke salah satu perusahaan migas, BP, British Petroleum ya. Okay. Itu gimana prosesnya? Lulus langsung masuk atau ada beberapa proses tolakan atau seperti apa? Ya, jadi saya cukup bersyukur ketika saya nge-apply ke 5 tempat dan 5-5-nya semuanya diterima. Cuman bukan karena saya pinter, karena IP saya juga saya bukan cum laude kayak Imam, gitu kan. Saya biasa aja IPK-nya, bukan yang super duper high. Nah, terus the story behind kenapa saya bisa keterima khususnya untuk BP ini, waktu itu BP lagi buka lowongan di kampus, job fair, tapi kita trace back sebelumnya, saya itu aktif berorganisasi, kan tadi sampaikan saya aktif berorganisasi. Satu momen kita nyari dana ke Jakarta untuk pertukaran pelajar waktu itu, untuk sebuah event lah, untuk sebuah event. Nah, kami dengar berita kalau orang-orang kaya, bos-bos perusahaan itu main tenisnya tuh di Senayan. Jadi kami saya yang punya ide, saya bilang, gimana kalau kita sales ke sana, kita bawa proposal. Siapa tahu kita ketemu bos-bos perusahaan yang mau sponsor. Teman-teman yang lain pada malu, tapi kan saya udah terbiasa survival instinct dan survival mode itu memberikan saya privilege untuk selalu punya ide pada saat terdesak, ya kan. Dari kecil udah anak kurang mampu kan, dari kampung yang orang tua miskin. Nanti tulus Iya, orang tua miskin dan saya harus mencari uang untuk membantu makan orang tua, sehingga saya harus berjualan dari kecil. Nah, itu ada survival instinct yang membuat saya nggak ada rasa malu ketika berhubungan dengan mencari untuk bertahan hidup. Nah, sehingga kita ke sana, ke lapangan tenis, kita sebar proposal. Nah, ada seseorang, waktu itu pimpinan perusahaan minyak ini, BP. Namanya Nico Kanter. Kan Nico Kanter tuh kemudian jadi presidirnya Inco, Vale, kemudian dia jadi presidirnya Antam. Sebelum sekarang kalau nggak salah komisaris apa gitu. Jadi waktu itu dia bosnya BP. Dia nanya-nanya, terus saya bilang, Pak, tolong dong bantu gini. Saya bilang, saya tuh nggak ngasih. To the point gitu ya? Iya, saya nggak ngasih orang uang for free, kata dia. Lu bayangin anak teknik, anak teknik yang sebenarnya diriku ini itu sangat-sangat introvert. Jadi diriku tuh extroverted introvert. Jadi pertanyaanmu tadi malam kok nggak ikut hangout, lelah sebenarnya aku. Pengen sendirian ya, pengen sendiri di kamar gitu, pengen ya itu very introvert. Kenapa saya jadi extrovert? Karena survival mode. Kenapa saya harus survive? Apa maksud survival mode? Saya harus jualan. Saya harus ketemu sama banyak orang. Saya harus sosialisasi. Saya harus jualan. Membuat saya menjadi seorang introvert yang terpaksa menjadi extrovert. Bukan ambivert, beda. Ini extroverted introvert. Seorang introvert yang terpaksa menjadi itu. Jadi dengan ininya saya dengan rasa yang saya harus survive gitu, saya maju, menahan rasa malu, membunuh ego, dan akhirnya dia bilang saya nggak ngasih orang duit for free. Saya jawab lagi, kalau begitu apa yang harus saya lakukan supaya bisa dikasih duit? Dia bilang, kerjalah kamu. Apa aja saya kerja sekarang, Pak? Karena dia main tenis. Saya bilang, Pak, gimana kalau saya ngumpulin bola tenis Bapak? Sambil Bapak main, saya kumpulin. Itu yang saya lakukan. Saat itu juga. Dan teman-teman saya pada nontonin. Ya namanya kan anak-anak teknik kan, insinyur kan pada malu kan, gitu kan. Anak nontonin, saya kumpulin. Akhirnya selesai, dia bilang, mana proposalmu? Gitu kan. Ini kamu personalitinya bagus. Ini personality yang bagus untuk bisa bekerja di mana saja. Pak Niko minta nomor telepon saya. Kita tukar nomor telepon dan dia ngasih saya duit sponsor untuk saya bisa dapat acara itu. Singkat cerita, fast forward, ketika saya mau tes BP, waktu job fair masuk, nilai saya itu nggak masuk dalam standar minimal IPK yang dibutuhkan oleh BP. Sorry, saat itu IPK-nya berapa?
Oke lah, tapi nggak besar. Kan perusahaan minyak kayak Halliburton, Schlumberger, BP itu mintanya tuh saat itu 3,5 bayangin. 3,5. 3,5. Udah tinggi banget tuh ya. Jadi diriku nggak nyampe 3,5 tapi nggak rendah-rendah juga sih. Ya, cuman nggak tinggi gitu. Kalau Imam kan 3,9 IPK-nya tuh. Memang akademisi. Iya, memang akademisi cum laude. Jadi nggak ini. Jadi ini buat yang teman-teman anak teknik yang denger dan nilainya B aja, biasa aja nggak apa-apa. Santai aja, masih banyak masih banyak opportunity buat dirimu kayak aku kan. Jadi aku tahu nggak hal apa yang aku lakukan? Aku telepon Paniko, kan dia bosnya. Itu selangnya setahun. Udah setahun ya. Setahun. Masih ingat ya. Iya, masih ingat Paniko. Oh iya, gimana Bill? Gini Pak. Gitu. Terus habis itu, ya udah, coba kamu ketemu saya. Terus ketemu, dia bilang, saya bisa nge-bypass administrasi karena itu tuh sebenarnya ya kita hanya buat ngurangin orang aja. Tapi saya tuh anti mengukur orang dari IPK, kata dia. Karena dia sendiri juga biasa aja nilainya. Tapi dia bisa S2, S3 dan dia bisa menjadi pimpinan negara ini kan gitu kan. Saya tuh nggak percaya. Apalagi kalau dari beberapa kampus yang tekanannya tinggi itu bisa jadi orang karena berbagai faktor. Tapi seleksi 2, yang mana kamu udah seleksi tes psikologi, tes kepemimpinan, tes komunikasi, saya nggak bisa bantu. Kalau kamu emang nggak lolos, saya nggak lolos. Tapi kalau IP, itu administrasi hanya untuk ngurangin orang. Betul. Gitu. Masuk akal. Iya, jadi akhirnya dia nge-bypass, tapi untuk semua, bukan hanya untuk saya. Nurunin mereka standar nilainya untuk tahun itu. Bayangkan demi diriku. Demi seorang Billy. Tapi mereka paham bahwa untuk anak-anak dari teknik khususnya, memperoleh nilai tinggi tuh berat. Mereka paham gitu. Jadi dirubah dan akhirnya aku tembus dan semua seleksi tahap 2, 3, 4 sampai 9 seleksi nilaiku paling tinggi. Di bagian depan kan aku dikasih nilaiku mulai dari tes psikologi, tes komunikasi, kita disuruh ngedesain mobil yang bisa jalan di 3 cuaca. Karena itu lebih leadership kan. Karena aku udah aktif organisasi, kelihatan sekali nilaiku bagus. Gitu. Jadi singkat cerita, aku lolos ke BP gitu. Dan seorang anak teknik pertambangan waktu itu masuk ke dunia migas. Awalnya aku apply-nya tuh buat procurement dan supply chain. Itu kan semua jurusan teknik diterima kan. PCM. Ternyata hasil psikotesku itu cukup tinggi sehingga mereka men-challenge aku untuk masuk menjadi proses engineer. Yang adalah kerjanya anak teknik kimia. Tekim, anak-anak ya, beberapa anak mesin. Perhitungannya, kalkulasinya cukup ribet. Jadi aku di-push masuk ke proses engineer. Aku jadi proses engineer 3 tahun. Itu salah satu, aku tahu banget tuh salah satu jabatan yang sangat diincar oleh teknik kimia dan proses bekerjanya juga cukup ini ya ketat untuk baik itu kalkulasi sampai desainnya. Fast forward dari bekerja tadi, akhirnya kan lanjut S2 ya. Di mana tuh waktu itu? Jadi aku S1 dulu yang pertama. S1 lagi? Iya, S1. Jadi ada sempat short term assignment ke luar negeri. Terus karena aku jatuh cinta sama London, luar negeri, aku ngambil lagi S1 di London, University of London. Tugas belajar ya? Enggak tugas belajar, aku daftar aja. Tugas kerja. Tugas kerja? Iya, tugas kerja sebagai insinyur. Kan BP itu kan headquarternya di London kan, di Inggris. Ya, udah jatuh cinta sama London, jatuh cinta sama Inggris, saya daftar lagi S1 di ilmu politik dan hubungan internasional. Alasannya waktu itu karena setiap kali saya kerja dan bos-bos saya bule semua, rekan-rekan kerja bule kan, itu mereka selalu ngobrolin politik pas lagi ngopi. Dan saya nggak nyambung banget tentang politik karena anak teknik kan. Saya pengen ada wawasan. Tujuan kuliah saya bukan untuk mencari ijazah buat nyari kerja, bukan. Buat nyari ilmu, purely nyari ilmu. Jadi saya ngambil kuliah ilmu politik, saya dapat anak teknik, tetap insinyur, tapi dapat insight tentang politik nih. Sehingga waktu ngobrol di warung coffee shops, atau nunggu meeting berikutnya, kita ngobrol politik, aku nyambung. Gitu. Selain itu yang alasan kedua, aku pengen dapat teman baru di London juga. Jadi dengan kuliah. Tapi sejak masuk BP di awal, itu udah ada ada impian nggak? Aku harus capai di level tertentu. Dan mungkin tahapannya dengan belajar, dengan tambah skill juga. Atau seperti apa? Atau memang ambil S2 itu purely untuk karena ketertarikan dengan ilmu itu, atau ada target khusus dengan ilmu ini aku mau bawa nih ke level ini gitu. Sebenarnya kalau aku petakan teman-teman, apalagi yang nanti lulus dan nanti masuk dunia kerja, itu ada 4 jenis teman-teman. Jenis pertama itu mereka yang masuk ke dalam perusahaan, mereka langsung menghayati menjadi corporate person. Mereka betul-betul pengen punya career ladder, tangga karir, dan mereka pengen
betul-betul mencapai posisi yang tertinggi, Yeah. which is good. Yes. Itu teman-temanku yang kayak gini aku sangat respect karena ada orang yang memang jiwanya begitu. Yeah. Ada orang yang jiwanya adalah yang penting saya masuk, saya rasa secure. Saya mencoba mencari tempat yang nyaman, yang nggak banyak less politik, less tension, tapi kehidupan keluarga saya happy. Yes. Saya bisa menjadi ayah yang baik buat anak-anak, saya bisa menjadi suami yang baik atau istri yang baik. Yeah. Itu juga oke, nggak ada salah. Jangan yang ini bilang ini nggak keren, yang ini bilang nggak. Karena manusia ciptaan Tuhan beda-beda. Yes. Ada yang memang di situ dan mereka happy, ya kan? Ada lagi orang-orang yang masuk itu dia sudah ngedesain untuk dia pindah ke tempat lain. Dia pengen mendalami keilmuannya, dia pengen jadi proses engineer, electrical engineer, mechanical engineer, certified. Oke. Terus diriku pengen jadi expertise, Jadi ahli ya. dari ahli, Spesialis. nanti pindah banyak tempat, nanti aku mana tempat yang tawarin lebih tinggi, Iya. aku akan pindah ke sana dalam spesialisasi aku. Ada lagi orang yang agak-agak liar, Oke. ya agak-agak wild, pengen jadi entrepreneur, pengen jadi aktivis, pengen mencoba hal lain dan cepat bosan. Oke. Karena ini aku bosan nih, aku pengen yang lain lah. Nah ini empat orang semuanya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. betul. Tergantung teman-teman petain diri teman-teman ada di mana. Dan be happy. Oke. Karena memang hidup itu kan ya happy aja, Iya. be happy. Mana teman-teman di mana, be happy of it. Saya kebetulan di yang keempat. Oke. Jadi saya di keempat, saya nggak melihat saya pengen berkarir jadi vice president kayak apa CEO kayak BOD. peduli setan lah kata dengan CEO BOD itu saya kan. Bukan berarti yang teman-teman yang pengen itu juga salah nggak gitu. Saya gitu. Terus saya sudah mendesain untuk saya akan keluar dari tempat kerja saya di hari pertama saya Di kerja. hari pertama. Iya, so I will resign Oke. one day gitu. Nah, itu jadi akhirnya Bertahan 10 tahun nih. ya bertahan 10 tahun gitu kan karena saya harus menyekolahkan adik-adik. Kan adik-adik saya 2 di bawah saya harus saya tanggung secara finansial. Jadi I will resign one day. Dan untuk itu saya harus membekali diri saya dengan banyak pengetahuan, wawasan, ilmu, dan jejaring. Yes. Gitu. Jadi akhirnya kuliah S1-nya ilmu politik, S2-nya psikologi, bisnis. Oke. Gitu kan. Sekarang international bisnis lagi fokus ke ekonomi. Jadi udah desain untuk cabut. Oke. Dari Desain pertama. dari sejak hari pertama. Kerja. Maka dalam rentang 10 tahun tuh dengan dengan kita membekali tadi ya, secara gelar, secara knowledge juga, skill. Iya. Yes. Wow, itu cukup insight yang cukup baru ya bagi seorang engineer yang rata-rata memang ya kerja untuk stabilan. Tapi Bang Billy ini kestabilan oke ya, pondasinya juga Iya. pasti kuat ya. Iya, tapi ada 4 orang tadi beda-beda. Secara finansial Iya. kuat selama 10 tahun pada akhirnya switch ke dunia aktivis. Iya. Atau fokus di entrepreneur dulu waktu itu. Social entrepreneur, sosial. Jadi membuat get sosial tapi dengan cara-cara entrepreneurship. Gitu. Jadi menjadi pebisnis tapi membuat dampak sosial. Apa yang waktu itu pertama kali dilakukan? Jadi setelah saya kembali dari short term assignment di luar negeri, setelah saya kembali dari tugas belajar juga sekolah, saya ditugaskan untuk membersamai proyeknya BP di Papua. Proyeknya itu melakukan pembangunan liquefied natural gas. Jadi LNG ya. Dan itu research-nya ada di Papua sehingga saya masuk ke dalam tim. Saya masuk ke dalam tim awalnya itu melakukan valuasi. Terus kita melakukan final investment decision. Aku bagian teknikalnya. Jadi ngukur desainnya vendor dan segala macam gitu kan. Nah, saya ke Papua setelah sekian lama saya merantau, saya ke Papua for the first time. Dan saya melihat banyak sekali masalah-masalah di Papua yang belum selesai. Masalah sosial, masalah pendidikan, masalah akses guru yang berkualitas. Momen itu saya mengatakan saya harus berkontribusi buat negara saya, buat daerah saya. Saya resign. Dan ini momen yang sudah saya desain dari awal untuk saya. Tapi siapin dulu ya sebelum resign tuh. Iya, siapin ilmu, siapin jejaring, siapin. Kalau duit mah relatif. Kita kalau jaring kita kuat dan ilmu dan personality kita baik, kita kemana aja akan ada banyak orang yang mau bantu kita. Dan mindset itu terbawa ya, sebenarnya dari mahasiswa tadi ya. Iya. Secara survival mode tadi. Insting untuk kita cari peluang-peluang baru ya keluar tadi. Oke. Keluar pastinya dengan networking yang nggak dari nol dan modal juga nggak dari nol juga. Keluar akhirnya membuat social entrepreneur. Waktu itu project pertamanya jadi soal apa? Terakhir waktu saya meninggalkan BP itu kan saya project engineer untuk membangun liquefied LNG. Itu saya handle satu facility yang namanya onshore receiving facility. Jadi dia tuh menerima gas dari offshore, kita
kita pre-condition dulu di situ. Nah, sebelumnya saya itu project lead untuk wastewater treatment plant. Jadi semua air reservoir, ya sebelum dibuang ke laut, saya bangun fasilitinya itu $40 juta. Kerjasama dengan vendor dan seterusnya. Nah, ternyata ketika kita menjadi insinyur dan kita mendesain sesuatu, itu social aspeknya itu kencang sekali. Karena inovasi yang saya push waktu wastewater treatment plant, saya challenge company, saya bilang, why do we have to make it wastewater? Why don't we make it potable water? Terus mereka bilang, what do you mean? I mean, this water dengan 16.000 meter cubes per hari, ya, that sufficient untuk feed the local communities yang hidup di 62 villages. Jadi because of my social value and my technical capacity digabung, jadi saya memberikan sebuah inovasi baru dan mereka consider, mereka bikin kalkulasi. Kalau kita menambah additional facility to make it potable water, potable water itu kan bisa dipakai mandi, dipakai consume kan. Yang tadinya cuma didesain untuk dibuang ke laut tuh air segitu banyak. Mereka bikin, kita ngitung-ngitung nambah sekitar $10 juta. Dari 40 juta dolar. Oh nggak bisa nih, nanti shareholders ngamuk karena capex-nya tinggi segala macam. Aku bilang karena aku ngambil S2-nya MBA, ya kan. Jadi ini buat teman-teman kenapa ngambil banyak ilmu itu juga bisa ngebantu kita berpikir holistik. Karena saya ngambil S2 MBA, saya bilang coba running numbers. Running numbers-nya $10 juta itu opportunity cost. Apa opportunity cost kata mereka maksudnya? Opportunity cost adalah kalau lu supply 62 villages, masyarakat happy, Pemda happy, pemerintah pusat happy, maka kita license to operate-nya itu panjang. Karena kita memberikan dampak gitu. Masyarakat happy, mereka malah jagain kita. Dibandingkan dengan company lain yang dicabut license-nya dikasih ke pemerintah gitu kan, dicabut sama pemerintah. Akhirnya mereka exercise dan opportunity cost dari keluarin $10 juta dibandingkan dengan kita dapat license untuk beroperasi sampai 50 tahun. Ini lebih banyak, lebih tinggi. Dan diputuskan kita bikin jadi potable water dan kita supply gitu kebutuhan. Sampai sekarang masih ada? Iya masih. Dan tambah facility kan, tambah production kan, terbukti kan. Mereka nambah production, dikasih license lebih untuk eksplorasi di beberapa tempat lain gitu. Karena reputasinya bagus. Nah, yang saya pengen bilang ke anak teknik, karena saya dari ITB, di waktu di ITB itu kan kita kalau ngelihat orang yang belajar ilmu sosial tuh cemen nih, nggak kayak kita keren, kita anak-anak pinter gitu kan, teknik susah, kalkulus susah, sosial mah gampang. Kita mendowngrade keilmuan orang lain, padahal kita lupa bahwa kita hidup dalam dunia yang social dimension itu menjadi dasar dari kita berinovasi. Unless kita mau jadi anak teknik yang jadi kuli seumur hidup, cuman kerjain angka numbers. Kalau kita mau menjadi inovator yang dikenang dunia, maka kita harus punya social aspects. Yang mana social aspect itu mendrive innovation dengan keteknikan yang kita punyai. Nah, fast forward kembali ke pertanyaan waktu saya shifting ke dunia sosial, sebenarnya not the first time that I shifted. Bahwa dari zaman kuliah saya juga udah ikut organisasi, sudah ikut social activity. Bahwa dari ketika saya berinsinyur di BP, drive saya adalah to make an impact. Bukan hanya make teknologi, for what? Kita anak teknik bikin teknologi for what? Kalau kita nggak make impact. Ya kan, make social impact. Itu yang ketika saya shifting itu sangat mudah. Saya bikin yayasan Kitong Bisa Foundation dan kita memperoleh hibah-hibah lingkungan, funding lingkungan, funding pendidikan, itu basisnya tetap saya mempergunakan keteknikan. Sampai saya bikin sebuah startup waste management yang namanya Contender. Itu di bawah Kitong Group juga, Kitong Karya Inovasi, nama PT. Delegasi Kitong Indonesia nama perusahaannya. Jadi you see our privilege untuk belajar teknik, untuk menjadi anak teknik, itu akan lebih powerful kalau kita tambah dengan social dimension of it. Ini juga perlu jam terbang lah, apalagi regulasi ya. Tuntutannya dari masyarakat, dari perwakilan rakyat. Nah, itu gimana tuh? Bisa meramu, ini benar-benar jadi kebijakan yang oke buat masyarakat. Waktu kalau kita S1, mungkin yang sekarang dengar anak-anak S1 belajar teknik, kita berpikir bahwa kita bisa mengubah dunia karena kita jago nih, ilmu kita ini kan, teknis nih. Saya bisa bikin kalkulasi, saya bisa ngitung envelope curve nih, gitu kan. Wah keren nih, saya bisa bikin mesin. Padahal nggak cukup. Membuat perubahan di dunia ini tuh ada faktor social aspects, ada faktor political aspects, ada faktor economical factors gitu kan. Jadi multidimensi teknologi kita tuh nggak stand alone sebagai sesuatu. Kok nggak didengerin sih teknologi saya?
saya kan bikin yang bagus kok nggak dipakai sih. Yeah. Nah balik lagi saya bertanya ke kamu, ke kita, kenapa kita nggak dianggap, kenapa kita nggak dilirik, kenapa kita nggak dilihat? Berarti anak teknik dituntut punya skill lebih daripada sekedar keteknikannya untuk make him or make her relevant, make her visible, gitu. Sehingga shifting dari satu aspek ke aspek yang lain tuh membutuhkan skill yang kita train. Dan saya punya privilege, skill itu saya train sedini mungkin waktu saya kecil karena saya harus membantu ibu berjualan di pasar. Ketika kita berjualan di pasar, semua aspek itu ada. Aspek keteknisannya adalah membuat kue yang terenak. Ya, tapi kue yang terenak itu nggak cukup akan terjual kalau kita nggak memahami sosial aspek, gimana ngejualinnya ke orang pasar. Kalau kita nggak ngerti politik, mendapat lapak di pasar itu ada politiknya. Mama saya harus lobby dinas pendapatan daerah, harus kerja bareng security, harus deal sama penjual lapak lain. Kalau kita dapat kita bagi dua. Sampai termasuk mama saya tuh melobi agar mereka jangan menjual produk yang sama. Padahal ini cuma pisang goreng yang 100-200 perak zaman itu. Tapi semua proses itu sudah saya terpapar dari kecil. Sampai konflik manajemen. Ketika ada orang berantem di pasar, ketika dagangan kita diinjak orang, ketika preman pasar. Iya, saya terpapar saya punya, orang bilang privilege itu kalau anak orang kaya privilege, enggak. Terakhir anak miskin seperti saya juga privilege. Saya punya privilege belajar semua aspek ini dari kecil, sehingga ketika saya menjadi engineer, saya memproduksi sebuah produk teknologi, semua aspek ini sudah dalam alam saya. Gimana membuat ide potable water treatment tadi itu didengar oleh pimpinan. Apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya lobby, siapa yang harus saya lobby. Gimana membuat saya jadi pimpro, nggak orang lain. Kan sama-sama pinternya, sama-sama anak teknik nih. Kalau dirimu nggak kepilih, jangan komplain. Lihat di kaca, tanya, kenapa saya nggak kepilih? Kenapa saya belum kepilih? Gitu kan? Kenapa dia yang kepilih? Nah, ini semua yang membuat ketika saya shifting dari dunia sosial ke dunia kebijakan, ke dunia government, saya selalu mencoba untuk belajar lagi dengan cepat, adaptasi lagi dengan cepat skill tersebut dengan basic yang sudah saya punyai. Dan kalau teman-teman berasumsi ilmu itu teman-teman hanya bisa dapatkan dari kuliah, kan tadi pertanyaan dirimu kan selalu, kan kuliahnya apa, kerjanya apa? Nggak ada hubungannya. Zaman sekarang dunia itu continuous flat. improvement. Iya, continuous improvement, tapi knowledge is accessible, limitless, gitu. Karena apa? Karena dunia internet, YouTube segala macam, dirimu belajar ilmu apa aja tuh massive open course ada. Udah nggak zaman lagi. Oh, saya kuliah A, saya berarti harus kerja A. Kok kamu kuliah B kamu bisa kerja C sih? Nah, udah bukan zamannya lagi. Betul. Dan kita juga di pekerjaan apapun ya, juga tadi aku lihat Bang Billy sangat concern kepada proses itu nggak cuman dari internal ya, tapi juga eksternal dan juga audiens. Jadi bagaimana kita bisa ngerti audiens kita. Mungkin klien kita adalah atasan, klien kita adalah masyarakat, dan itu bagaimana mengcombine, menjadi mengorkestrasi lah istilahnya. Jadi justru harus jadi driver awalnya. Bukan kita engineer mau bikin apa yang di otak kita, tapi apa yang dirimu tadi bilang sampaikan audience center gitu. Atau dalam bahasa startup product market fit. Betul. Ya. Innovation based market based innovation gitu. Ya karena memang kebanyakan anak teknik gitu. Dia berpikir hanya di otaknya saja. Oh, ini produk bagus nih. Oh, ini produk bakal bermanfaat buat masyarakat. Pada akhirnya ketika di lapangan totally different kan. Dan nggak benar-benar memecahkan masalah masyarakat. Nah, Bang Billy udah benar-benar punya pengalaman bootstrapping sampai benar-benar akhirnya ngerti, oh kebutuhan di sosial kayak gini, kebutuhan dari regulator seperti ini, dari swasta mungkin. Nah, bagaimana itu mengcombine. Dan tetap aku lihat juga ada ladder juga secara karir walaupun bukan secara linear ya. Iya. Tapi saya lebih tertarik melihat karirnya itu bukan dalam institusi. Jadi teman-teman tadi kan ada 4 jenis orang kan. Ada orang yang 2 yang awal yang saya pilih dia memilih karir dalam institusi. Fine. Itu memang passion dan pilihan dia. Tapi ada 2 orang lagi yang lintas institusi. Nah, buat 2 orang yang tipenya mirip dengan saya atau teman-teman yang dengerin dan mau menjadi seperti ini, maka karir ladder-nya tuh bukan institutional based
leveling, Yes. bukan supervisor, manager, junior manager, general manager, vice president, bukan. Tetapi how knowledgeable we are dalam expertise yang mau kita bangun. Yes. Saya mau jadi ekonomis nih. Saya udah bisa nggak running regresi? Saya udah bisa pakai stat belum? Saya udah bisa nggak baca inflasi pengaruhnya kemana? Itu butuh ladder tadi. Iya. Butuh. Dan setelah itu nggak cukup di sini aja, tapi karya. Yes. Saya udah nulis berapa jurnal, saya udah bikin berapa produk gitu. Iya. Betul. Ya ternyata karir nggak cuma tumbuh ke atas, tapi ke samping juga. Iya, ya. Tetap ke atas juga sih. Iya sih ke atas juga gitu kan, ke atas. Cuman ada yang ke atasnya dalam institusi, ada yang ke atasnya tuh multi-dimension gitu. Iya. Ya. Dan terpenting drive-nya tadi ya. Kenapa kita ngelakuin ini ya? Betul. Karena impact dan kebermanfaatan buat benar-benar masyarakat ya. Nah, ini juga apa ya, pertanyaan juga yang sering juga ya. 3 skill yang menurut Abang Billy selama berkarir ya, baik itu di industri maupun di government, 3 skill apa sih yang paling dibutuhin? Nggak cuman akademik ya, kita bicara soal skill kalau kita ramu nih. Kalau saya sih learning, loving, and leaning. Oke. Awalnya saya berpikir lead, memimpin, ya kan? Ternyata leaning, bergantung. Learning, loving, and leaning. Kenapa sih bukan leading? Leading itu menjadikan kita center of decision making, center of attention, center of everything. Saat ini kita nggak butuh, karena semua orang di dunia ini diciptakan Tuhan tuh hebat dengan kehebatannya masing-masing. Ketika saya learning, maka saya akan bisa belajar baik dari buku, baik dari kuliah maupun dari orang lain. Orang lain ilmunya, kamu lebih kuasain PLN dan kelistrikan daripada saya nggak tahu apa-apa. Tapi saya punya skill learning dari kamu. Dalam setengah jam kita ngobrol, gimana saya mencuri ilmumu, bukan mencuri ya, meminta atau mengambil ilmumu sebanyak-banyaknya. Itu butuh skills. Yang kedua loving. Kalau dirimu nggak loving, dirimu nggak akan bisa learning dari orang lain. Loving itu mengalahkan ego. Ya kan, aku mau diajak kamu podcast karena tiba-tiba muncul rasa loving. Bukan loving itu, bukan. Maksudnya bukan loving itu. Loving kayak I just love people. Aku sangat suka orang gitu loh. Semua orang tuh kok hebat, unik. Frekuensinya dapat ya. Iya. Karena kalau di kelistrikan tuh kalau frekuensinya beda, dia nggak bisa sinkron. Nggak bisa sinkron ya. Mungkin ini ya frekuensi yang bisa dibilang loving tadi. Iya, tapi frekuensinya sama. Frekuensi itu kan nggak satu arah, nggak given, ya nggak sih? Frekuensi itu bisa di-adjust juga nggak sih? Ya kan? Bisa. Artinya aku yang harus nge-adjust ketika orang frekuensinya menurut aku beda. Ada tuh pimpinan aku yang dulu marah-marah aja kerjanya, dibenci sama semua orang. Tahu nggak? Cuman aku doang yang akhirnya berhasil nggak dia marah-marahin lagi, dan dia ngeliat aku, dia ketawa, dia senyum. Karena aku adjust my frequency. Kita memahami kenapa sih dia begitu. Bahwa semua manusia tuh ada kelebihannya, ada kekurangannya. Loving dimulai dengan dasar I want to love her. Saya mau mencintainya gitu kan. Jadi sampai to the point of ketika dia marah-marah maki-maki saya jadi senyum doang. Maksudnya udah kayak maklumin, udah kayak senyum, nggak masuk gitu, nggak masuk gitu, senyum-senyum aja. Itu loving. Leaning terakhir adalah bergantung. Bergantung bukan lu yang paling hebat, bukan lu yang bisa segalanya, bukan lu yang tahu segalanya sampai di status Instagram apa semua post ngajarin orang. Leaning itu justru bergantung kepada orang lain. Ketika orang mengatakan, salah nih Mas Billy datanya, aku balik lagi, oh ya maaf ya, kira-kira bagaimana yang bagaimana yang terbaik, itu leaning. Nah, dengan kita punya 3 skill ini, kemanapun teman-teman pergi, you will survive and you will go up. Karena kan learning terus, learning, loving, you will go up. Jadi pada akhirnya kita dalam bermasyarakat adalah harmoni, diversity tadi ya. Proses belajarnya, proses leaningnya buat kita benar-benar relevan di masyarakat. Iya. Mungkin itu. Thank you banget. Terima kasih banyak ya. Udah mengundang. Semoga bisa menginspirasi teman-teman anak teknik. Siap. Calon-calon teknokrat nih, ya kan. Dan semoga bisa bekerja sama lah ya di pemerintahan nanti lah. Amin. Oke, terima kasih Bang Billy. Mungkin itu teman-teman untuk perjalanan Bang Billy yang bisa kita rangkum dalam mungkin beberapa menit podcast ini ya. Flight ke Jakarta, balik Jakarta. Flight ke Jakarta.
Thank you, salam inspirasi, anak teknik untuk negeri.